Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suandi di dunia ikan gabus. Kesempatan hari ini kita masih menjawab pertanyaan salah satu dari mitra pembudidaya ikan gabus yang berkaitan dengan sebuah kesuksesan, ya, kesuksesan dalam budidaya. Bisa nggak Pak saya bisa sukses seperti Pak Suandi? Ya, saya jawab saya belum sukses, ya kan? Saya belum sukses. Yang jelas ukuran sukses itu macam-macam Pak, ya macam-macam. Ada yang bilang sukses itu kalau sudah punya ini punya itu, ya. Ada yang sukses ukurannya ini itu macam-macam. Tiap orang punya penilaian masing-masing. Tetapi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman para pembudidaya, ya, dimana saya juga di sini masih belajar terus. Yang pertama dalam proses budidaya yang perlu satu kali harus diperhatikan dan harus tetap ditetapkan adalah niat kita pertama kali budidaya, ya kan? Bagi teman-teman para pembudidaya, yang pertama niatnya dulu. Niatnya usaha ikan gabus ini mau dijadikan sebuah usaha yang betul-betul diharapkan hasilnya, apa hanya sekedar sampingan. Jadi kalau kita itu bicara usaha kemudian itu hanya sebuah sampingan, ya memang otomatis kita tidak akan merawatnya dengan sepenuh hati. Betul kan? Jadi kalau misalnya kita niat usaha nih, wah saya mau piara ikan nih, tapi cuma untuk sampingan, untuk tambahan penghasilan. Nah tentunya kita nggak akan sepenuhnya belajar menjadi seorang ahli, menjadi seorang yang betul-betul menguasai di dunia perikanan ikan gabus. Ya, jadi niat dulu awal harus betul-betul saya mau jadikan ini sebuah penghasilan pokok saya. Ya, apa yang kita sampaikan itu adalah doa kita, permohonan kita kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa memang kita niatnya mau menjadikan ikan gabus ini sebagai tumpuan penghasilan. Itu yang pertama, ya. Jadi harus sudah niat dulu. Ya, kalau sudah sampingan, niatnya hanya sampingan, hanya untuk tambahan penghasilan, udahlah, mendingan nggak usah begitu banyak-banyak bikin kolam, ya. Cukup satu kolam aja ditunggui, udah. Karena apa? Nanti kalau banyak-banyak kolam malah nggak kerawat, karena niatnya sudah sampingan, tambahan saja. Jadi tidak ada di situ untuk keseriusan. Kalaupun toh nanti terjadi resiko ikannya mati, ikannya sakit, ikannya banyak masalah di situ. Di situ karena tadi niatnya sudah sampingan, ya sudahlah, mati biarin mati, besok beli lagi, gitu kan. Karena tidak punya rasa yang begitu besar, ya, keinginan begitu besar untuk harapan ikannya hidup. Ya, beda halnya kalau memang ya kita sudah meniatkan diri untuk wah ini jadi hasilan pokok saya. Kalau terjadi resiko pada saat ikannya itu sudah tidak mau makan, kemudian sudah tidak berenang tidak dengan sehat, agak ngoleng-ngoleng, itu nanti kita sudah pasti akan memberikan perhatian khusus kepada ikan kita. Ya, kepada teman-teman yang memang baru mau mulai, niatkan dulu, ya, karena memang kalau gabus diseriusi, saya jamin, saya garansi, Anda pasti bisa menjadikan gabus jadi tumpuan harapan Anda. Ya, jangankan beli rumah, beli mobil, beli apa saja kalian bisa dari ikan gabus ini. Saya jamin itu kan. Tapi kembali lagi, niatkan, fokus di situ. Nggak usah tengok kanan kiri. Biarkan orang ngomong apa. Yang penting kita belajar, kita serius. Ya, kalau memang itu sudah jadi tujuan utama. Ya, walaupun orang memberikan motivasi tidak baik, lah nggak usah piara bayong, nggak usah piara gabus. Nggak bisa, nggak bakalan berhasil, gagal kamu. Kalau memang mental pemenang, kalian betul-betul semangat, pasti ada solusi, ada jalan keluar untuk meraih sebuah keberhasilan, ya. Yang pertama, jadi harus fokus di situ, niatkan dulu di awal. Kemudian dua adalah fokus dalam satu bidang. Ya, tadi niat, yang kedua fokus menjalani usaha ini dengan serius. Belajar setahap demi setahap, belajar terus, belajar dan tingkatkan jam terbangnya. Itu pokoknya fokus di situ satu bidang terus. Ya, kalau ngurusi gabus aja, nggak usah piara lele, nggak usah piara nila, nggak usah piara gurame, nggak usah piara macam-macam. Saya garansi kalau Anda ingin piara ikan jenis macam-macam, nggak usah jadi pembudidaya. Jadinya apa? Jadi pedagang ikan di pasar sana, ya kan? Kalau memang masih mau piara ikan macam-macam, ya jangan jadi pembudidaya. Kalian akan sia-sia menghabiskan waktu, energi, kesempatan hanya untuk bermain-main dengan berbagai macam jenis ikan.
Ya, kalau pengen menjadi pedagang ikan itu jelas harus ada nila, bawal, tombro, lele, gurami itu di pasar harus komplit. Ya, kalau nggak komplit nggak begitu laku. Ya harus komplit, jadi pilihannya banyak pedagang itu. Ya itu tadi harus fokus. Kalau gabus ya gabus saja. Kenapa? Kalau kita itu masih tengok kanan kiri ya, itu bisa mempengaruhi. Ya kalau Pak Yainuddin bilang ya mempengaruhi stabilitas temperatur batin gitu kan. Nah itu kan mengganggu. Ya udah lele, udah gabus ya gabus, nggak usah lele, nggak usah macem-macem ya. Itu fokus salah satu dulu. Ya yang kemudian tingkatkan jam, yang ketiga tingkatkan jam terbang Anda. Ya setiap hari bergelut dengan ikan gabus pagi, siang, sore, malam, terus semangat amati analisa terus seperti ini ikan saya mau kasih makan ini, kalau sakit nanti kayaknya obatnya ini. Ilmu titen orang Jawa itu kita memang tidak punya ilmu formal, tetapi karena kita sering melakukan kita menjadi ahli. Kita sering melakukan, kita terjun di situ, kita fokus di satu bidang, kita menjadi jeli mengamati ikan. Kita jeli mengamati permasalahan yang ada di kolam kita. Oh, ini kok sudah nggak mau makan. Oh, ini sudah harus diganti, ikannya sudah di atas semua. Ini harus segera diantisipasi. Biasanya makannya habis segini kok ini berkurang. Nah, karena kita sering mengamati itulah kita menjadi ahli minimal untuk diri kita sendiri ya. Ya, sekedar 3 tips itu silahkan nanti lakukan. Kemudian yang keempat adalah belajar. Belajar kepada siapa saja. Ya, jadikan diri kita menjadi sebuah gelas kosong yang selalu membawa ya, siap dimasuki ilmu-ilmu yang baik, dan selalu apa yang kita dapatkan dari siapapun selama itu baik kita terima dengan lapang dada, menjadikan sebuah ilmu pengetahuan buat kita. Kalau itu jelek kita nggak usah pakai gitu ya. Ya, kemudian itu yang keempat. Kemudian yang kelima, selalu kita positive thinking kepada siapapun para pembudidaya. Selalu baik sangka kepada siapapun, baik orang yang sudah budidaya ataupun baru mau budidaya ya. Kalau orang-orang yang mau budidaya tentunya mereka membutuhkan informasi. Kita bisa berbagi informasi dengan mereka. Kalau teman-teman baru mau mulai tentunya bisa berbagi dengan orang yang lebih dulu budidaya. Selama mereka sampaikan itu adalah positif. Kalau sifatnya mereka itu hanya untuk mengganggu, menggembosi lah orang Jawa bilang, baru mau budidaya sudah di takut-takuti biar wah ini sulit jualnya, wah ini AIUEO, itu nggak usah dideketi karena itu akan mengganggu fokus kita dalam sebuah usaha. Oke, terus tetap manteng terus dunia ikan gabus. Suwandi akan tetap berbagi informasi seputar ikan gabus demi kesuksesan para pengusaha dan peternak ikan gabus dimanapun Anda berada. Sukses untuk teman-teman semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.